Berikut ini risalah sakti nan rahasia yang dimiliki Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin tentang Nu. Kalau Anda membaca, pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Tidak percaya? Langsung baca saja, dan tuntaskan seketika. Dalam sebuah ceramah Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin menyampaikan berikut. Assalamualaikum WB. Yang akan saya sampaikan pada Anda tidak bersifat nasihat atau pengarahan, tapi saya mau bercerita kepada Anda semua. Anda suka mendengarkan cerita? Hadirin menjawab, ya. Kalau suka saya mau bercerita. Begini saudara-saudara, tentunya yang hadir ini kebanyakan warga Nu. Ya. Hadirin menjawab, ya. Kalau ada selain warga Nu tidak apa-apa ikut mendengarkan. Cuma yang saya sampaikan ini tentang Nu, Nahdlatul Ulama. Karena saya ini orang Nu, tidak boleh berubah-ubah, sudah Nu. Jadi saya mau bercerita kepada Anda mengapa ada Nu. Tentunya mubalih-mubalih yang lain menceritakan isinya kitab. Kalau saya tidak, sekarang saya ingin bercerita tentang kenapa ada Nu di Indonesia, apa sebabnya. Tolong didengarkan ya, terutama para pengurus cabang, MWC, ranting, kenapa ada Nu di Indonesia. Begini. Umat Islam di Indonesia ini mulai kira-kira 700 tahun dari sekarang, kurang lebih, para aulia, pelopor-pelopor Rasulullah ini yang masuk ke Indonesia membawa syariat Islam menurut aliran salah satu 4 mazhab yang 4. Jadi, ulama, para aulia, para pelopor Rasulullah masuk ke Indonesia pertama kali yang dibawa adalah Islam. Menurut orang sekarang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat Islam dari Rasulullah yang beraliran salah satu 4 mazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Ini yang terbesar yang ada di Indonesia. Mazhab-mazhab yang lain juga ada. Ini termasuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk yang dibawa Wali Songo, yang dibawa Sunan Ampel, termasuk Raden Asmoro ayahanda Sunan Ampel, termasuk Sunan Kalijogo, termasuk Sunan Gunung Jati. Semua ini adalah ulama-ulama pelopor yang masuk ke Indonesia, yang membawa syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira tahun 1920, waktu saya ada di Bangkalan, Madura, di Pondok Kiai Kolil. Kira-kira tahun 1920, Kiai Muntaha Jengkebuan menantu Kiai Kolil, mengundang tamu para ulama dari seluruh Indonesia. Secara bersamaan tidak dengan berjanji datang bersama, sejumlah sekitar 66 ulama dari seluruh Indonesia. Masing-masing ulama melaporkan, bagaimana Kiai Muntaha, tolong sampaikan kepada Kiai Kolil, saya tidak berani menyampaikannya. Ini semua sudah berniat untuk sowan kepada Hadratus Syekh. Ini tidak ada yang berani kalau bukan Anda yang menyampaikannya. Kiai Muntaha berkata, apa keperluannya? Begini. Sekarang ini mulai ada kelompok-kelompok yang sangat tidak senang dengan ulama salaf, tidak senang dengan kitab-kitab ulama salaf. Yang diikuti hanya Al-Quran dan hadis saja. Yang lain tidak perlu diikuti. Bagaimana pendapat pelopor-pelopor Wali Songo karena ini yang sudah berjalan di Indonesia? Sebab rupanya kelompok ini melalui kekuasaan pemerintah jajahan, Hindia Belanda. Tolong disampaikan pada Kiai Kolil. Sebelum para tamu sampai ke kediaman Kiai Kolil dan masih berada di Jengkuban, Kiai Kolil menyuruh Kiai Nasib, kesini. Bilang kepada Muntaha, di Al-Quran sudah ada, sudah cukup. Mereka berkehendak memadamkan cahaya, agama, Allah dengan mulut, ucapan-ucapan, mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Qs. Ayat Taubat, 32. Jadi kalau sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka kehendaknya yang akan terjadi, tidak akan gagal. Bilang ya kepada Muntaha. Para tamu belum sowan sudah dijawab oleh Kiai Kolil. Ini karomah saudara, belum datang sudah dijawab keperluannya. Jadi para ulama tidak menyampaikan apa-apa, cuma bersalaman. Saya puas sekarang, kata Kiai Muntaha. Jadi saya belum sowan, sudah dijawab hajat saya ini. Tahun-tahun 1921 sampai tahun 1922 ada musyawarah di Kawatan, Surabaya, di rumah Kiai Mas Alwi. Ulama-ulama berkumpul sebanyak 46, bukan 66. Tapi hanya seluruh Jawa, bermusyawarah termasuk abah saya, Kiai Haji Syamsul Arifin, termasuk Kiai Sidogiri, termasuk Kiai Hasan, almarhum, Genggong, membahas masalah ini. Seperti apa? Dari Barat Kiai Asnawi Kudus,
ulama-ulama Jombang semua, ada juga Kiai Thohir. Para kiai berkata, tidak ada jadinya, tidak ada kesimpulan. Sampai tahun 1923, kata Kiai satu, mendirikan jamiah, organisasi, kata yang lain, syarikat Islam ini saja diperkuat. Kata yang lain, organisasi yang sudah ada saja. Belum ada NU. Sementara, yang lain sudah merajalela. Tabaruk-tabaruk sudah tidak boleh. Orang minta berkah ke ampel sudah tidak boleh. Minta syafaat ke nenek moyang sudah tidak boleh. Ini sudah tidak dikehendaki. Sudah ditolak semua oleh kelompok-kelompok tadi. Seperti apa bawaan ini? Kemudian ada satu ulama yang matur, menghadap, sama Kiai, Kiai, saya menemukan satu sejarah tulisan Sunan Ampel. Beliau menulis seperti ini, Kiai Asad berkata, kalau tidak salah ini kertas tebal. Saya masih kanak-kanak, belum dewasa hanya mendengarkan saja. Waktu saya, Sunan Ampel Raden Rahmatullah, mengaji ke paman saya di Madinah. Saya pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Seraya berkata kepada saya, Raden Rahmat. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bawa hijrah ke Indonesia. Karena di tempat kelahirannya ini sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bawa ke Indonesia. Jadi di Arab sudah tidak mampu melaksanakan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada zaman Maulana Ahmad, belum ada istilah Wahabi, belum ada istilah apa-apa. Ulama-ulama Indonesia ditugasi melakukan wasiat ini. Kesimpulannya, mari istihoroh. Jadi ulama berempat ini melakukannya. Ada yang ke Sunan Ampel, ada yang ke Sunan Giri, dan ke sunan-sunan yang lain. Paling tidak 40 hari. Ada 4 orang yang ditugasi ke Madinah. Akhirnya, tahun 1923 semua berkumpul, sama-sama melaporkan. Hasil laporan ini tidak tahu siapa yang memegang. Apa Kiai Wahab, apa Kiai Bisri. Insya Allah ada laporan lengkapnya. Dulu saya pernah minta sama Gus Abdurrahman dan Gus Yusuf supaya dicari. Sesudah tidak menemukan kesimpulan, tahun 1924, Kiai Kolil memanggil saya. Ya saya ini, saya tidak bercerita orang lain. Saya sendiri, saya dipanggil, Asad, kesini kamu. Asalnya saya ini mengaji di pagi hari, dimarahi oleh Kiai, karena saya tidak bisa mengucapkan huruf Ra. Saya ini pelat, cadal, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kiai marah, bagaimana kamu membaca Al-Quran kok seperti ini? Disengaja apa tidak? Saya tidak sengaja Kiai. Saya ini pelat. Kiai kemudian keluar, Kiai Kolil melakukan sesuatu. Kemudian esok harinya pelat saya ini hilang. Ini salah satu kekeramatan Kiai yang diberikan kepada saya. Kedua, saya dipanggil lagi, mana yang cedal itu? Sudah sembuh cedalnya? Sudah Kiai, ke sini. Besok kamu pergi ke Hashim Asy'ari Jombang. Tahu rumahnya? Tahu. Kok tahu? Pernah mondok di sana? Tidak. Pernah sowan. Tongkat ini antarkan, berikan pada Hashim. Ini tongkat kasihkan. Ya, Kiai, kamu punya uang? Tidak punya, Kiai. Ini, saya diberikan uang ringgit, uang perak yang bulat. Saya letakkan di kantong. Tidak saya pakai. Sampai sekarang masih ada. Tidak beranak, tapi berbuah, berkah. Beranaknya tidak ada. Kalau buahnya banyak, saya simpan. Ini berkah. Ini buahnya. Setelah keesokan harinya saya mau berangkat, saya dipanggil lagi. Kesini kamu, ada ongkosnya, ada Kiai. Tidak makan kamu, tidak merokok kamu kan suka merokok. Saya dikasih lagi 1 ringgit bulat. Saya simpan lagi. Saya sudah punya 5 rupiah. Uang ini tidak saya apa-apakan. Masih ada sampai sekarang. Kiai keluar, ini, tongkat, kasihkan ya. Kiai Kolil membaca Qiyas. Taha ayat 17-21. Asteris 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 asteris. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku berpegangan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkannyalah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Karena saya ini namanya masih muda, masih gagah,
Sekarang saja sudah keriput. Gagah pakai tongkat dilihat terus sama orang-orang. Kata orang Arab Ampel, orang ini gila. Muda pegang tongkat. Ada yang lain bilang, ini wali. Wah, macam-macam perkataan orang. Ada yang bilang gila, ada yang bilang wali. Saya tidak mau tahu, saya hanya disuruh kiai. Wali atau tidak, gila atau tidak, terserah kamu. Saya terus berjalan. Saya terus diolok-olok, gila. Karena masih muda pakai tongkat. Jadi perkataan orang tidak bisa diikuti. Rusak semua, yang menghina terlalu parah. Yang memuji juga keterlaluan. Wali itu, kau tahu? Jadi ini ujian. Saya diuji oleh kiai. Saya terus jalan. Sampai di Tebu Ireng, Kiai Hashim bertanya. Siapa ini? Saya, Kiai. Anak mana? Dari Madura, Kiai. Siapa namanya? Asad. Anaknya siapa? Anaknya Maimunah dan Syamsul Arifin. Anaknya Maimunah kamu? Ya, Kiai. Keponakanku kamu. Nak, ada apa? Begini Kiai, saya disuruh Kiai Kolil untuk mengantar tongkat. Tongkat apa? Ini, Kiai. Diberi lagi oleh Kiai. Dikasih lagi 1 ringgit. Saya simpan lagi. Kemudian tasbih itu dipegang ujungnya. Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Jadi ya Jabar 1 kali putaran tasbih. Ya Kohar 1 kali putaran tasbih. Saya disuruh zikir. Ini. Disuruh ambil. Saya tengadahkan leher saya. Kok leher? Ya, Kiai. Tolong diletakkan di leher saya supaya tidak terjatuh. Ya, kalau begitu. Jadi saya berkalung tasbih. Masih muda berkalung tasbih. Saya berjalan lagi. Bertemu kembali dengan yang membicarakan saya dulu. Ini orang yang megang tongkat itu. Wah. Haza Majnun. Ada yang bilang, wali, ya, seperti tadi. Jadi saya tidak menjawab. Saya tidak bicara kalau belum bertemu Kiai. Saya berpuasa. Saya tidak bicara, tidak makan, tidak merokok, karena amanatnya Kiai. Saya tidak berani berbuat apa-apa. Sebagaimana kepada Rasulullah, ini kepada guru. Saya tidak berani. Saya berpuasa. Saya tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Tidak terpakai uang saya. Ada yang narik, karcis. Karcis. Saya tidak ditanya. Saya pikir ini karena tasbih dan tongkat. Saya pura-pura tidur karena tidak punya karcis. Jadi selama perjalanan 2 kali saya tidak pernah membeli karcis. Mungkin karena tidak melihat saya. Ini sudah jelas keramatnya Kiai. Jadi aulia, itu punya karomah. Saya semakin yakin dengan karomah. Saya semakin yakin. Saya lalu sampai di Tebu Ireng, Kiai Hashim tanya. Apa itu? Saya mengantarkan tasbih. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini, Kiai. Dengan menjulurkan leher. Loh, ini, Kiai. Tasbih ini dikalungkan oleh Kiai ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut suul adab, tidak sopan, kepada guru. Sebab tasbih ini untuk Anda. Saya tidak akan berbuat apa-apa terhadap barang milik Anda. Kemudian diambil oleh Kiai. Apa kata Kiai? Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. Ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Siapa yang berani padamu akan hancur. Siapa yang berani pada ulama akan hancur. Ini dawuhnya. Pada tahun 1925, Kiai Kolil wafat tanggal 29 Ramadan. Banyak orang berserakan. Akhirnya pada tahun 1926 bulan Rajab diresmikan Jamiatul Ulama. Ini sudah dibuat, organisasi sudah disusun. Termasuk yang menyusun adalah Kiai Dahlan dari Nganjuk, yang membuat anggaran dasar. Kemudian para ulama sidang lagi untuk mengutus kepada Gubernur Jenderal. Ya, seperti itulah yang dapat saya ceritakan. Kisah ini adalah kisah nyata yang dituturkan langsung oleh saksinya. Dari sini tampak sejarah hakiki awal mula berdirinya sebuah organisasi para ulama yang mempunyai kepedulian tinggi pada urusan umat, Nahdlatul Ulama.